Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Telekomunikasi dari materi pertama sampai yang terakhir. Nama saya Bagus Pralu Saputra, kelas A Elektronik. Materi pertama, sejarah dan perkembangan telekomunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus berkembang, suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah, atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar. Pada pengembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau pidato yang tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman kesan Romawi, juru Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Akta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan jadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban manusia sudah berkembang dan ditemukanlah radio dan film, televisi, dan sejumlah media lain. Materi 2, Badan Regulasi Telekomunikasi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disingkat BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. BRTI dibentuk melalui Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. BRTI terdiri dari Kementerian Komunikasi Informatika sebagai unsur pemerintah dan Komite Regulasi. Kementerian Kominfo sekaligus menjabat sebagai ketua BRTI, yang artinya tentang komunikasi di pemerintah, yaitu yang mengatur Kominfo, yang ada undang-undang tersebut. Kemudian materi ketiga tentang sinyal. Sinyal berasal dari bahasa Inggris signal, yang berarti tanda atau isyarat. Secara lebih khusus, yang dimaksud posisi atau variabel bebas lain ataupun beberapa variabel bebas sekaligus. Secara matematis, sinyal dapat dinyatakan dalam suatu fungsi dari satu atau lebih variabel bebas, misalkan Xn dan cos 2b 0,3n st, dan seterusnya. Ini saja adanya hubungan fungsional seperti di atas tidak selalu diketahui atau kadang terlalu rumit untuk dirumuskan. Untuk kasus terakhir ini, yang sering disebut sebagai sinyal random sinyal, biasanya sinyal dinyatakan dalam fungsi-fungsi statistik. Kemudian materi 4, elemen komunikasi, yaitu TX, pemancar, transmitter. Transmitter bertugas untuk memproses informasi yang akan kita kirim ke saluran transmisi. Banyak proses yang terjadi di transmitter, antara lain modulasi, penguatan, coding, enskripsi, dan sebagainya. Yang kedua, saluran transmisi. Saluran kanal transmisi menghubungkan transmitter dengan penerima. Saluran transmisi dapat berupa grid media seperti kabel, tembaga, fiber optik, dan sebagainya. Yang ketiga, penerima RX atau receiver. Setelah melewati saluran transmisi, pada akhirnya sinyal akan sampai ke suatu penerima atau receiver. Berhubung di transmitter dilakukan proses modulasi. Proses ini disebut demodulasi. Selain itu, sinyal juga perlu dikuatkan karena sinyal yang diterima receiver biasanya sangat kecil, dapat mencapai min 80 dBm. Kemudian materi 5, komunikasi radio, dasar propagasi,
Tiga mekanisme propagasi gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi wireless adalah reflection, pantulan, diffraksi, dan scattering gambaran. Pantulan terjadi ketika perambatan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Kedua, gelombang tanah, metode perambatan gelombang radio yang menggunakan area antara permukaan bumi dan ionosfer untuk transmisi. Tiga, perambatan sinyal radio gelombang tanah ideal untuk perambatan jarak yang relatif pendek pada frekuensi ini pada siang hari. Perambatan ionosfer gelombang langit tidak mungkin dilakukan pada siang hari karena rekaman sinyal pada frekuensi ini yang disebabkan oleh wilayah D di ionosfer. Materi 6, media transmisi. Media transmisi yang adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Karakteristiknya di bawah: jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh elektronika tersebut, tingkat keaktifan dalam pengirim data, ukuran data yang dikirimkan. Dan materi ke-8, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, destination. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Materi 9, sistem komunikasi optik. Komunikasi optik adalah merupakan suatu metode untuk mentransmisikan sebuah informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengirimkan sinar atau cahaya melalui strata optik. Cahaya ini membentuk gelombang elektromagnetik yang dimana termodulasi untuk membawa informasi. Dan inilah dari lanjutannya bawah. Materi yang terakhir, sistem komunikasi satelit. Satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditembakkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi modern menggunakan orbit geosinkronus, orbit Molniya, atau orbit bumi rendah. Untuk pelayanan tetap, satelit komunikasi menyediakan sebuah teknologi tambahan bagi kabel komunikasi kapal selam optik fiber untuk aplikasi bergerak seperti komunikasi ke kapal laut dan pesawat terbang, di mana aplikasi teknologi lain seperti kabel tidak praktis atau tidak mungkin. Persambungan satelit terdiri dari sebuah uplink, stasiun bumi mengirim ke satelit, dan downlink, stasiun mengirim ke stasiun bumi. Kualitas sinyal pada uplink tergantung pada beberapa ukat sinyal bila ia menggunakan stasiun bumi dan bagaimana satelit menerimanya. Komunikasi melibatkan transfer informasi untuk sebuah sumber dan pemakai. Pemakaian satelit untuk komunikasi pasti terus meningkat karena merupakan teknologi yang memerlukan biaya produksi sistem yang lebih ekonomis. Sekian dari saya presentasinya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.